Oke, so di sini gue mau ngebahas match Spurs versus Man United Sabtu dini hari kemarin. Match yang menurut gue kalau buat fans netral tuh mungkin agak membosankan ya. Ya gimana agak bosan, apalagi fans Spurs juga tuh, gila mainnya bertahan, parkir ya nggak parkir bis sih, tapi gimana ya mainnya efektif ya, ala Mourinho gitulah, one shot one goal gitu kan. Ya bisa dimaklumi, tapi kalau gua sih dah 2,5 tahun sama Mourinho main kayak gitu dah cukup lah dah. Kalau buat zaman sekarang nggak bisa main kayak gitu lagi kalau gua gitu. Oke, langsung aja kita ke match. MU seperti yang diprediksi nggak bakal nurunin Pogba di starting line up karena Ole nggak mau beresiko buat dia cedera lagi setelah dia kan kalau nggak salah hampir setengah tahun ya nggak main ya, cedera ya, operasi terus. Jadi line up-nya De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw, 4-2-3-1, jadi pakai 2 DM dia, 2 defensive midfielder ya. Duanya itu si siapa? McTominay sama Fred. Terus pakai 1 attacking midfielder itu Bruno. Terus di kanan James, kiri Rashford, depan Martial. Untuk Spurs ya sama 4-2-3-1, bedanya nggak ada Dele Alli, diganti dengan Lamela. Tapi mainnya juga nggak banget Lamela tuh, belum bisa gantiin Eriksen lah dia tuh. Oke, langsung aja kita mulai. 20 menit pertama MU megang bola, tapi gua setuju sama Ole, mainnya is too slow, terlalu lambat. Sirkulasi pergerakan antar bolanya tuh enggak banget. Lu lihat Maguire, dia passing ke Shaw mulu, nggak ada yang ke lain tuh. Akhirnya ke menit 25 mungkin ya, 24 tuh agak nyerang dikit itu, udah agak main ke arah kotak penalti, tapi sayangnya kebobolan cuy. Jelek banget itu Maguire, bingung gua back kayak gitu, aduh gimana. Golnya tuh juga long ball ya, gimana ya, nggak pantas ya nggak pantas gol gitu. Long ball, Shaw header, si Rashford nggak bisa keeping ball, kerebut sama si bek kanannya Spurs itu, si Serge Aurier. Terus dia umpan ke Bergwijn. Ini yang nggak habis pikir Maguire nih, wah gampang amat dilewatinya, buset. Kayak mau lari keberatan pantat kali, nggak tahu gua. Tambah juga Lindelof kelamaan untuk ruang, tambah lagi De Gea blunderah, dah pas lah. Golnya nggak banget itu emang. Oke, kita lupain dulu golnya, kita lanjut ke permainan. Habis itu MU nyerang, tapi masalahnya dia kan Spurs ini parkir bis. Sementara kalau lu ngelawan tim yang parkir bis, lu di final third itu harus punya pemain kreatif. Masalahnya nih si Ole cuman masang si doang yang kreatif, siapa? Si Bruno Fernandes doang kan. Si James nih gua nggak ngerti lah gua nih, pemain kayak gini bisa di starting line up. Nggak. Ini pemain gimana ya? Jelek sih enggak, tapi belum saatnya masuk ke starting line up kalau gua bilang gitu. Kenapa? Karena dia tuh, lu kalau lihat James main, lu lihat deh dribblenya jelek banget. Kalau pernah lihat dia gocek lawan, dribble kanan kiri gitu, kayak model kayak dribble kayak Hazard gitu, nggak pernah kayak gitu dia. Cuman cenderung masuk terus kanan lari ajak sprint lawan kayak Valencia gitulah. Tapi masih mending Valencia, lebih bagus dalam segi passing, sama body balance juga mandepan Valencia gitu. Makanya gue bilang nih, wah ini kok pemain kayak gini masuk starting line up gue, Daniel James. Mungkin kalau dia lawan tim kayak yang menyerang, kita lawan tim menyerang kayak City ataupun Liverpool, itu mungkin bisa masukin James itu buat counter attack tuh, itu baru bagus. Tapi kalau buat lawan Spurs yang notabene ya dulu Spurs menyerang, tapi semenjak Mourinho yang pasti parkir bis tuh, nggak bisa pakai James kayak gitu. Oke, half time 1-0 ya, masih ada water break ya di menit pertengahan babak. Ya itu penting banget sih kalau gue bilang water break tuh. Udah orang 3 bulan nggak main bola, terus tiba-tiba 90 menit tensinya full, itu wajib sih water break. Oke, masuk ke babak kedua.
MU mainnya agak menit 46 47 agak bagusan tuh mainnya. Udah agak cepet sirkulasi bolanya tuh agak cepet. Tapi lagi masalahnya ya itu nggak ada kreativitas sama sekali. Baru di menit 60 kali ya. Pogba sama si Pogba masuk gantiin Fred sama si James, diganti sama si Greenwood. Itu baru agak mendingan. Jadi si Fred posisinya masih pakai 2 DM, tapi 2 DM-nya si McTominay sama si Pogba. Terus di kanan diganti Greenwood James. Itu agak mendingan. Si Greenwood masih bisa gocek lawan lah, masih bisa lawan wrong footed lah istilah bahasa Inggrisnya tuh. Pogba masuk juga lumayan bagus serangan, keeping bola udah keren lah. Nah, tapi masih belum excellent, gue bilang masih istilahnya masih good lah, masih belum excellent. Baru di menit 77 ya, Nemanja Matic masuk gantiin si Lindelof. Nah, karena posisi si Lindelof nih digantiin sama McTominay, si Matic di tengah, jadi MU main tadi kan pakai 2 DM gini, 2 DM sama satu attacking midfielder, Scott, Fred, McTominay sama si Bruno. Nah, sekarang dia jadi gini mainnya. Nah, gini. 1 DM, 2 attacking midfielder gitu. Jadi 1 DM nih Matic, ini si Pogba sama si Bruno. Jadi lebih ofensif mainnya. Lebih bagus lah. Lu tahu sendiri kan Nemanja Matic kalau main kan model kayak Carrick, dia keren mainnya kan. Nah, terus gol terjadi menit 78. Tapi ya gue bilang ya ini golnya juga turun dari penalti ini ya. Gue bilang ini penalti turun dari langit sebenarnya sih. Ini cuman kalau nggak ada Pogba nih nggak bakal dapet penalti MU nih, gue bilang gitu. Oke. Terus Spurs babak kedua jelek banget mainnya, sumpah gue. Nggak tahu gue pemain kayak Getser Fernandes gitu, pemain kayak gitu dimasukin itu, bingung dah gue. Nggak jelek tapi belum perform dia, belum apa ya. Ya sama kayak Harry Kane gitulah. Harry Kane, Son tuh mainnya nggak bagus gitu. Lu lihat berapa kali Harry Kane kasih bola atas kalah sama Harry Maguire. Gimana? Gila emang. Spurs babak kedua nggak ada shot. Nih gua statistik lokasi ya. Spurs babak pertama 6 shot, 3 on target. Babak kedua nggak ada sama sekali. Nih, ya ada tapi nggak on target lah. Beda sama MU. MU babak kedua efektif banget. Possession 61% dibanding 38%. Untuk MU 61%. Passing 586, Spurs 365 ya. Kelihatan siapa yang megang bola kan, MU kan. Jadi gue bilang nih match ini gimana ya? Kalau gue simpulin sih, kalau gue bilang ya 1 poin untuk kedua tim fair lah kalau gue bilang ya. Tapi kalau buat MU kayaknya kurang deh 1 poin tuh. Tapi kalau dilihat dari sisi psikologis, setelah 3 bulan nggak main bola, kan masih harus nyari ritmenya dulu tuh. Ya masih bisa dimaklumi lah. Semoga aja habis ini lawan Sheffield United menang. Kalau MU menang tuh peringkat 5 lah. Top 5 udah terjamin lah kalau gue bilang top 5. Sama. Yang penting juga Arsenal kalau gue bilang ya udah di situ aja lah, peringkat 10 aja dah gue bilang gitu. Oke. Terus gue mau bahas gue mau bahas Greenwood. Ini bocah keren banget, gila gue sumpah. Lu kalau lu lihat highlights-nya atau lihat pertandingan, dia nih orang nih bisa ngedribbling gitu, nggak kayak Daniel James gitu. Terus yang gue sayangin banget tuh di menit 95 kali ya. Dia ada peluang gocek satu lawan si siapa? Nomor 33 tuh Ben Davies. Shoot tipis banget itu, setengah meter kurang itu dari tiang. Sayang banget itu. Wah, itu kalau masuk itu udah jadi wallpaper di halaman koran Inggris ya besok paginya itu. Wah, itu gila banget itu emang Greenwood. Tapi ya mudah-mudahan semoga aja makin berkembang nih bocah. Kalau berkembang gue yakin 2-3 tahun lagi bakalan jadi starting line bakalan jadi tulang punggung MU ke depannya ini gue bilang. Oke.
Lalu apa namanya? Jadi kedua tim dapat 1 poin, MU 46, Spurs 42. Masih banyak bisa yang terjadi. Spurs masih bisa di Champions League, MU masih bisa, Sheffield United masih bisa, Wolves juga masih bisa. Ya, mudah-mudahan gue sebagai fans MU ya bisa, ya yang penting bisa masuk Champions League lah, entah dari jalur peringkat 4 atau enggak juara WL, atau juga bisa juga juara bukan juara apa, jalur giveaway. Kalau City kena ban sama UEFA jadi itu peringkat 5 masuk Champions League itu. Oke. Itu aja dari gua. Nanti kalau ada match yang menarik lagi bakal gua bahas, oke? See you later.